Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem biaya standar dengan metode partial plan. Bagian ini kita membahas sistem akuntansinya. Sedangkan bagian bagaimana cara menghitung selisih biaya, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik telah kita selesaikan di video saya sebelumnya. Silakan dicek di video saya yang lain tentang bagaimana cara menghitung selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja, dan selisih biaya overhead pabrik, perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kefahaman dan kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam akuntansi biaya standar ada dua metode. Ya, satu metode tunggal atau single plan, yang kedua metode ganda atau partial plan. Pada metode tunggal, rekening barang dalam proses didebit sebesar biaya standar dan dikredit sebesar biaya standar juga. Artinya, rekening barang dalam proses atau BDP, baik BDP BBB maupun BDP BTK maupun BDP BOP, didebit dan dikredit dengan angka yang sama, angka tunggal, ya, yaitu sama-sama pakai angka biaya standar. Maka ini disebut metode tunggal. Hanya ada satu jenis angka di akun barang dalam proses, yaitu angka biaya standar. Maka disebut metode tunggal atau single plan. Yang kedua adalah metode ganda, artinya rekening BDP, barang dalam proses, didebit sebesar biaya sesungguhnya dan dikredit sebesar biaya standar. Nah, artinya di dalam akun barang dalam proses ini, BDP ini, baik BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP, ada dua jenis angka. Dia didebit pakai biaya sesungguhnya, tapi dikredit pakai biaya standar. Maka disebut ada dua jenis angka di sini. Maka disebut metode ganda atau partial plan. Nah, saudara, video pembelajaran yang kali ini kita bahas partial plan dulu. Untuk single plan-nya bisa dicek video pembelajaran saya yang lain. Baik, ilustrasi antara single plan dengan partial plan sebagaimana saya jelaskan di depan tadi akan lebih mudah ketika kita mengamati dalam gambar berikut. Nah, ini single plan. Saudara amati di akun BDP. Ya, ini yang saya beri tanda ini. Akun BDP BBB maupun BDP BTK maupun BDP BOP. Dia didebit sebesar biaya standar, dikredit sebesar biaya standar. Pak, maksudnya didebit itu bagaimana? Didebit itu pada saat membuat jurnal BDP, BBB, debit, persediaan bahan baku, kredit. Nah, pada saat membuat jurnal itu. Ya, begitu juga akun BDP BTK. Pak, maksudnya di debit itu bagaimana? Di debit itu pada saat membuat jurnal BDP BTK debit beban gaji dan upah kredit pada saat itu. Ya, pada saat mendebit BDP BOP itu kapan? Pada saat membuat jurnal BDP BOP debit, BOP sesungguhnya kredit. Begitu juga lalu dikatakan di kredit itu kapan Pak kita mengkredit BDP? Masih ingat jurnalnya? Kapan kita mengkredit BDP? Pada saat kita mencatat produk jadi maupun produk dalam proses akhir. Kan kita membuat jurnal begini nih. Persediaan produk selesai debit, BDP, BBB kredit, BDP, BTK kredit, BDP, BOP kredit. Nah, pada saat ini yang disebut mengkredit BDP. Nah, saudara, itu untuk single plan ilustrasinya seperti ini. Saya tidak bahas lebih jauh karena ini akan saya bahas lebih rinci di video saya berikutnya. Nah, kita berada di sini nih, partial plan. Saudara amati akun BDP.
Jadi sekali lagi ya, yang dijadikan patokan adalah akun BDP, ya, BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Saudara lihat ini, tadi saya bilang bahwa akun ini didebit sebesar biaya sesungguhnya, dikredit sebesar biaya standar. Ini debitnya harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya, didebit sebesar biaya sesungguhnya, ya. Dikredit sebesar biaya standar, harga standar kali kuantitas standar. Kapan kita mendebit rekening BDP BBB? Ya, saat mencatat jurnal BDP BBB debit persediaan bahan baku kredit. Jurnal apa itu? Jurnal pemakaian bahan baku, ya. Jadi itu. Tapi pada saat mengkredit BDP BBB, kita catat sebesar angka standar. Begitu juga dengan BDP BTK, BDP BOP. Dikredit sebesar biaya standar, didebit sebesar biaya sesungguhnya. Baik, jelas ya, saya kira ya, itu ya. Maka jurnalnya, sebelum ke jurnalnya, saudara lihat ya gambar ini ya. Jadi di sebelah kiri akun BDP itu akun persediaan bahan baku, beban gaji dan upah, BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya ini saya singkat ya, langsung BOP sesungguhnya. Ini di sebelah kirinya lagi ada mestinya berbagai rekening dikredit. Masih ingat ya, macam-macam rekening dikredit. Di sebelah kiri persediaan bahan baku juga akan ada rekening lagi ini. Apa? Kas atau utang usaha. Ya, jadi pada saat kita membeli persediaan bahan baku kan ini jurnalnya. Persediaan bahan baku debit, kas atau utangnya kredit di sebelah kirinya. Ya. Tapi pada saat memakai bahan baku, kalau kita lukiskan, BDP BBB debit, persediaan bahan baku kredit, jurnal ini. Ya, saya kira ini sudah gampang lah, sudah gampang. Nah, saudara, karena akun BDP didebit sebesar biaya sesungguhnya, dikredit sebesar biaya standar, maka pada akhir periode wajar kalau ada selisih. Maka selisihnya ini dicatat di akun selisih, tergantung metode pencatatan yang kita pakai. Pakai model satu selisih atau dua selisih. Kalau model satu selisih, ini saya singkat ya, nama selisihnya selisih biaya bahan baku. Kalau pakai model dua selisih, berarti ini didistribusikan ke selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. Begitu juga BDP BTK, didebit sebesar biaya sesungguhnya, dikredit sebesar biaya standar, ada selisih. Maka selisihnya pada saat akhir periode dicatat ke akun selisih biaya tenaga kerja kalau satu selisih. Kalau model dua selisih, apa namanya? Selisih tarif dan selisih efisiensi. Begitu juga dengan BDP BOP. Akhir periode ada selisih dicatat ke rekening selisih BOP kalau model satu selisih. Coba masih ingat enggak? Kalau model dua selisih, nama selisihnya apa? Selisih volume dan selisih anggaran. Ya. Kalau model tiga selisih, namanya apa? Selisih volume, selisih efisiensi, selisih pengeluaran. Kalau model 4 selisih, apa coba? Selisih volume, selisih efisiensi, selisih pengeluaran tetap, selisih pengeluaran variabel. Saudara mencatat selisihnya dilakukan pada akhir periode. Baik, contoh. Oh, belum contoh, masih penjelasan, maaf ya. Kesimpulannya, karakteristik partial plan adalah satu, rekening BDP didebit sebesar biaya sesungguhnya dan dikredit sebesar biaya standar. Kesimpulannya. Dua, persediaan bahan baku dicatat sebesar biaya sesungguhnya. Persediaan produk jadi dicatat sebesar biaya standar. Harga pokok penjualan dicatat sebesar biaya standar. Selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Kelanjutannya ini, kalau persediaan bahan bakunya dicatat sebesar biaya sesungguhnya, ada lagi beban gaji dan upah dicatat sebesar biaya sesungguhnya juga. Ya. Lalu berikutnya apa? BOP sesungguhnya atau macam-macam rekening dikredit sebesar biaya sesungguhnya. Nah, saudara, rasanya logika kita bisa menerima bahwa akun
persediaan bahan baku pasti dicatat sebesar biaya sesungguhnya. Apalagi akun di sebelah kirinya lagi, ya pasti sebesar biaya sesungguhnya. Ya, akun utang, ya nggak mungkin lah kita pakai dicatat sebesar biaya standar. Contoh begini, saya membeli bahan baku, ya harga standar saya sekian, wah macam-macam begitu. Tapi kenyataannya harga sesungguhnya, misalnya ketemu dikalikan kuantitas kali harga, ketemunya 20 juta. Maka kepada supplier saya, kepada toko yang saya beli, berapa utang yang saya catat? Pasti sebesar biaya sesungguhnya. Saya nggak bisa bilang, Pak maaf Pak, kalau biaya standar di tempat saya mestinya sekian. Ya toko itu akan bilang, Pak, saya nggak mau tahu harga standar di perusahaan Bapak berapa. Yang jelas ini harganya sekian. Silahkan dibayar sekian kalau punya uang. Kalau belum punya uang, saya catat utang. Ya, utangnya ya sekian itu sebesar harga sesungguhnya. Begitu. Ya. Nah, ini contoh kita. Saudara, contoh ini tampak panjang, tetapi tidak usah saya bacakan full penuh. Contoh ini saya pakai data persis pada saat kita membahas perhitungan selisih biaya. Perhitungan selisih biaya, baik selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun biaya overhead pabrik. Saudara bisa cek, ya, saudara bisa cek di video saya sebelumnya. Biar singkat, karena fokus kita di sini di akuntansinya, bukan di bagaimana menghitung selisihnya, maka dengan singkat kita sudah punya data jawabannya seperti ini selisihnya. Karena dikerjakan pakai model 2 selisih, selisih harga bahan bakunya ketemu 19 juta rugi, selisih kuantitas bahan bakunya ketemu 10 juta laba. Selisih tarif tenaga kerja ketemunya 20.500.000 rugi, selisih efisiensi tenaga kerja ketemu 2 juta rugi. Untuk selisih BOP-nya, selisih volume ketemu 6 juta rugi, selisih anggaran ketemu 10 juta rugi. Pencatatannya satu-satu ya. Pada saat membeli bahan baku, jurnalnya persediaan bahan baku debit, kas atau utang usaha kredit, angkanya masing-masing 220 juta. Angka apa ini? Angka sesungguhnya. Sesungguhnya itu berarti 2.000 kali 110.000. 110 ini adalah harga sesungguhnya, 2.000 adalah kuantitas sesungguhnya. Ketika bahan baku dipakai jurnalnya, BDP, BBB, debit, ya, angkanya 209 juta, persediaan bahan baku kredit, angkanya 209 juta. Pakai angka sesungguhnya apa pakai angka standar? Pakai angka sesungguhnya. Kenapa? Mendebet rekening BDP. Ingat, partial plan, rekening BDP didebet sebesar biaya sesungguhnya. Pak, ini kok ada beda, Pak? Yang dibeli 2.000, yang dipakai kok 1.900? Bisa saja. Yang dibeli 2.000 kilo. Yang dipakai 1.900 kilo kan juga boleh. Tinggal lihat datanya di depan tadi datanya ya. Kalikan 110.000 ketemunya 209 juta ya. Berikutnya untuk terjadinya gaji dan upah. Beban gaji dan upah debit 102.500.000, kas kalau sudah dibayar, kalau belum dibayar hutang gaji dan upah. Angkanya 102.500.000. Dari 4.100 kali 25.000. 4.100 itu jam sesungguhnya, 25.000 itu tarif sesungguhnya. Di sebelah kirinya ada jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Sorry, di sebelah kanannya, saya ulang, di sebelah kanannya. Ya. Apa itu? Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Bunyinya BDP BTK debit, beban gaji dan upah kredit. Angkanya 4.100 kali 25.000. Angka apa ini? Angka sesungguhnya. BDP dicatat sebesar biaya sesungguhnya 102.500.000. Ya. Berikutnya BOP. Terjadinya BOP. BOP sesungguhnya debit, berbagai rekening di kredit, kas kredit, utang beban kredit, akumulasi penyusutan mesin kredit, akumulasi penyusutan gedung pabrik kredit, ya, totalnya 296 juta. Lalu pembebanan BOP kepada produk
Anggap saja ini harga pokok proses ya, berarti pakai angka sesungguhnya. Ingat metode ini sudah tuntas ya, tentang harga pokok pesanan, harga pokok proses. Kalau sistem biaya standar pasti terjadi pada metode harga pokok proses ya, pasti produk-produk yang seragam, namanya saja biaya standar. Berarti kalau metode harga pokok pesanan nggak mungkin kita pakai biaya standar karena produknya kan tidak seragam kalau harga pokok pesanan. Nah, sudahlah, itu di video saya yang lain ya. Nah, pembebanan BOP kepada produk jurnalnya BDP BOP debit, BOP sesungguhnya kredit. Sebesar biaya sesungguhnya apa biaya standar, Pak? Ingat, BDP di debit sebesar biaya sesungguhnya. Maka ini angkanya pakai angka yang sesungguhnya. Pak, dari tadi kok sesungguhnya terus. Kapan kita mencatat biaya standar, sebesar biaya standar angkanya? Ya saat ini, saat kita mengkredit akun BDP. Nih, jurnal ini. Nah, kita mencatat, mendebit, mengkredit, maaf. Salah terus ya. Mengkredit akun BDP pada saat membuat jurnal ini. Persediaan produk selesai, debit. BDP, BBB kredit, BDP, BTK kredit, BDP, BOP kredit. Kemarin pada saat kita sebelum membahas akuntansi biaya standar, angka-angka ini diperoleh dari jurnal sebelumnya yang tadi. Contoh, BDP, BBB. Angkanya dari mana? Ya dari akun BDP, BBB. Tadi atau kemarin kita mendebit sebesar berapa, sekarang kita mengkredit sebesar berapa. Ada hubungannya dengan angka itu. Tetapi sekarang nggak ada hubungannya dengan angka yang tadi. Angka 200 juta ini tidak ada hubungannya dengan angka 209 juta di depan. Angka apa itu Pak? 209 juta. Cek di depan, ada angka keramat. 209 juta itu angka apa? Silakan dicek video saya di menit keberapa tadi, ya, dicek. Nggak ada hubungannya dengan angka 209. Kita langsung dapatkan angka 200 juta. Dari mana, Pak? Dari angka standar. Nyarinya dari 2 kali 1000 kali 100.000. Apa, Pak? 2 kali 1000 ini, 2000 ini adalah kuantitas standar. Ya, 4 yang BDP BTK ketemu 80 juta dari mana? 4 kali 1000. Ini adalah standar ini. Karena setiap kali kita membuat produk, selalu menghabiskan 4 jam. Berarti kalau 1000 produk, ya 4000 jam. Tadi juga begitu. Setiap kali membuat produk, kita butuh 2, maaf saya lupa satuannya apa ya, 2 kilo, apa 2 meter, apa 2 satuan. Ya. Kalau kita membuat 1000 produk, ya tinggal 2 kali 1000. Lalu kalikan harganya 100.000. Yang BTK kalikan tarifnya 20.000. Yang BOP kalikan tarifnya 70.000. Nah, seperti ini. Ada lagi Pak, jurnal kita mengkredit akun BDP. Ada, pada saat mencatat persediaan produk dalam proses. Kita mengkredit BDP, ya, pakai angka standar. Cuman ingat, angka standarnya tidak sekedar kali 2 kali 1000 kali 100.000. Masih harus dikalikan lagi dengan apa? Tingkat penyelesaian, khusus produk dalam proses. Pak, produk selesai kok tidak dikalikan dengan tingkat penyelesaian? Ya, kalau dikalikan dengan tingkat penyelesaian, ketemunya juga angka ini. Berapa tingkat penyelesaian produk selesai? 100%. Angka kalau dikalikan dengan angka 100%, ya ketemunya angka itu. Ya. Tapi ingat, kalau produk dalam proses, kalikan tingkat penyelesaiannya masing-masing. 80% misalnya, 70% misalnya, dan seterusnya. Begitu. Lalu pada saat akhir periode, ini intinya, ya, kita mencatat selisih biaya. Nah, ada selisih biaya bahan baku 19 juta rugi. Ya. Lalu selisih kuantitas bahan baku 10 juta menguntungkan atau laba. Maka caranya mencatat seperti ini. Ya. Kita cek dari sini ya, jawaban kita. Nah, ini. Selisih kuantitasnya laba. Kalau tadi saya bilang rugi, salah. Ya. Semoga saya tadi betul menyebutnya laba. Ya. Kalau rugi, tempatnya debit, seperti biaya. Kalau laba, tempatnya kredit, seperti pendapatan. Ya, seperti pendapatan, tempatnya kredit. Nah, ada selisih. Selisihnya ditaruh di
akun BDP BBB 9 juta. Nah, dengan masuknya jurnal ini, nanti akun BDP akan bersaldo 0. Ya, kalau nggak percaya, silahkan dicek, masukkan ke akun BDP. Semua jurnal tadi masukkan ke akun BDP. Lalu berikutnya pencatatan selisih BTK. Tadi selisih tarifnya rugi, selisih efisiensinya rugi. Maka kalau rugi berarti debit. Ya, kreditnya BDP BTK. Begitu juga dengan BOP. Tadi jawabannya selisihnya rugi. Karena rugi, maka debit tempatnya. Ya. Maka selisih volume debit 6 juta, selisih efisiensi debit 10 juta, BDP BOP kredit 16 juta. Nah, selesai. Sekarang dicoba. Ya, latihannya ini. Ini saudara hitung selisih biayanya, lalu kerjakan akuntansinya pakai metode partial plan. Oke. Jadi dihitung pakai selisih biaya bahan bakunya pakai model 2 selisih BTK-nya pakai model 2 selisih BOP-nya pakai 3 selisih, lalu mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum dengan metode partial plan. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.